Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar aja ya, 15 menit ya. Yang penting ilmunya nyampe, oke? Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis, siap-siap jawab kuis ya. Yang bisa jawab kuis angkat tangan, apabila jawabannya benar gocap, oke? Bentar doang nih, oke? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa itu ada 3 tingkatannya. Okay. Tingkatan puasa yang paling rendah namanya puasa syariat. Apaan itu puasa syariat? Puasa syariat adalah puasa yang menurut syariat ente kagak batal, udah gitu aja dah, bener gak? Yang batalin puasa gampang, cuma 3. Lu kagak makan, lu kagak minum, lu kagak hubungan suami istri siang hari, selesai dah. Yang penting jangan batal puasa aja dah. Asal puasa gak batal, selesai itu, gugur dah kewajiban puasa kita dah, selesai dah. Ini namanya puasa syariat. Puasa yang secara syariat menggugurkan kewajiban kita puasa bulan Ramadan. Udah gitu doang. Nah, tapi kalau kita cuma levelnya level puasa syariat doang, hati-hati. Rasulullah SAW bener gak? Kamin shaimin, berapa banyak orang puasa kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan ibu yang pakai baju itu pakai apa tuh jilbab hijau tuh, tolong nih panitia udah langsung nanya, belum selesai pertanyaan udah ngangkat tangan tuh. Ente kagak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus doang. Kalau levelnya level puasa syariat, tahu gak? Ya kewajiban mah gugur, selesai. Kalau urusan puasanya mah selesai. Tapi kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu sebabnya kita harus naikin ke puasa level 2. Namanya puasa tarekat. Nah ini oke. Apa itu puasa tarekat? Puasa tarekat adalah puasa yang bukan sekedar kagak batal, tapi juga kita jaga seluruh anggota tubuh kita jangan nyakitin orang lain. Ini level 2, jangan nyakitin orang lain. Kalau ente nyakitin orang lain, puasa lu kagak batal, tapi pahala puasanya rusak. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Dailami, ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Yang pertama, jangan berbohong. Jangan bohong. Kalau ente bohong, puasanya kagak batal, tapi pahala puasa ente rusak. Kenapa? Karena bohong nyakitin hati orang lain. Ngerti gak? Yang kedua kata Rasulullah SAW, jangan gunjing, jangan ghibah, jangan gosip. Karena gunjing, ghibah, gosip nyakitin hati orang lain. Yang ketiga, jangan adu domba, karena adu domba nyakitin hati orang lain. Yang keempat, jangan kasih sumpah palsu. Yang pertama bohong, ini mah bohongnya pakai nama Allah lagi, demi Allah, wallahi, kacau kan. Yang kelima, jangan memandang dengan pandangan penuh syahwat. Ente puasa tapi nonton film porno, lah ngapain, bener gak? Puasanya mah kagak batal kalau cuma nonton doang, bener gak? Tapi apa gunanya ente puasa? Pahala puasanya rusak, bener gak? Ini puasa level 2, namanya puasa tarekat. Jangan nyakitin orang lain, jangan zolim sama orang lain. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 dosa yang dipercepat balasannya oleh Allah sekarang di dunia, nggak pakai nunggu-nunggu siksa kubur, nggak pakai nunggu-nunggu siksa api neraka. Yang pertama durhaka sama orang tua, yang kedua zolim sama orang lain. Jangan kita puasa ngapain nyakitin orang lain, benar gak? Oke. Masih di level kedua nih, masih level puasa 2, puasa tarekat. Selain ente jangan nyakitin orang lain, kalau ente disakitin orang lain, lu sabar. Benar gak? Rasulullah SAW pernah waktu itu bersabda, kalau ada orang ajakin ribut di bulan Ramadan, ente lagi puasa, bilang ana shaim, ana lagi puasa, antar aja ada berantem aja, benar gak? Oke. Sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada 4 tingkatan. Nah ini ilmu lagi, oke? Sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada 4 tingkatan. Sabar level pertama ketika kita disakitin orang, hati masih panas tapi kita kagak bales.
kita doa sama Allah, minta keadilannya Allah. Ini, wahai Allah, sungguh Engkau Maha tahu, dia telah zalim pada diriku, aku mohon keadilan darimu. Ini sabar tingkat paling rendah. Sabar tingkat 2, kita coba tahan sekuat tenaga kita untuk enggak marah. Rasulullah SAW bersabda, kalau ente marah lagi berdiri, lu duduk dah. Lu masih marah juga, lu baring dah. Lu masih marah juga, lu ambil wudu dah, sholat 2 rakaat ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang jagoan berantem, tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat dalam menahan. Oke. Tahan men. Kalau level pertama kita masih gitu, doa sama Allah. Level 2 tahan. Level sabar yang ketiga lebih dari itu men, bukan sekedar tahan. Wal afa anin nas, maafin aja dah. Ini level sabar yang ketiga. Dalam ilmu tasawuf disebutkan, obatnya aus minum, obatnya sakit hati maafin. Selama ente belum bisa maafin, ya nggak bakal hilang tuh sakit hati. Lo mau ikut hipnoterapi, kalau ikut psikoterapi, kayak apa kayak. Kalau belum bisa maafin, ya tetap aja muncul. Lupain, ingat lagi, kesel lagi, bener gak? Udah maafin aja dah. Dia nyakitin 20 tahun yang lalu, sampai sekarang ente masih ingat-ingat aja, bener gak? Level yang keempat, sabar level 4 menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini lebih tinggi lagi levelnya. Ketika kita disakitin orang, bukan aja kita maafin, tapi juga idfa billati hiya. Kita balas dengan kebaikan, keburukan dia itu ke kita balas dengan kebaikan. Oke. Udah tenang aja dah. Biar dia buat zalim sama kita, tenang aja. Allah ngerti gimana cara balasnya buat dia, benar gak? Urusan kita buat baik aja terus. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan? Ibu yang beneran bisa jawab. Dari tadi udah ada angkat tangan, kasih. Udah berdiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Satu kebaikan pun yang jalanin. Oke? Habis. Puasa yang terakhir nih, puasa tingkat 3, oke? Puasa tingkat 1 apa tadi? Puasa syariat. Yang penting lu kagak batal. Puasa level 2, puasa tarekat. Jangan nyakitin orang lain. Batal mah kagak, tapi pahala puasa lu rusak. Kalau kita disakitin orang, sabar ada 4 diri Jailani. Puasa tingkat ini yang paling tinggi nih. Puasa hakikat. Ini lain lagi. Puasa hakikat ini kita itu bersihin supaya hati kita itu kayak cermin yang jernih. Hati kita itu kayak cermin yang bersih, yang jernih, maka dia dapat memantulkan cahayanya Allah. Ini men. Dia bisa memantulkan cahaya keindahan dan kebaikannya Allah. Bukankah Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Ini puasa hakikat. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makan orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini men. Tapi kita kalau buat baik itu harus diikuti dengan ikhlas. Jangan ente ngasih makan orang buka puasa sambil ente nye-nye, ente ledek-ledek dia, ente hina-hina dia, nggak boleh. Rusak pahala kita, benar gak? Kudu ikhlas. Oke? Ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 tingkatan. Ilmu lagi ini, benar gak? Ikhlas tingkat pertama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali dari Allah, dan kita mengharapkan Allah balas sekarang di dunia. Ini ikhlas tingkat paling rendah.
Contoh ente sholat sunnah duha ngarepin dilapangin rezekinya, bener gak? Ente sholat tahajud mengharapkan agar Allah angkat derajat ente maqamah mahmudah, bener gak? Ente sedekah 100.000 mengharapkan Allah balasnya 1 juta, bener gak? Bagus, tapi itu ikhlas tingkat paling rendah. Kenapa disebut paling rendah? Karena hidup kita di sebentar. Kalau mati kayak urusan umur, ya. Ada yang muda sakit-sakitan. Grup tuh ada suka tuh nenek perokok nih, neneknya bener gak? Diomelin sama dokter, dan nenek jangan merokok lagi, umur udah segini, biar umur panjang berhenti dengan rokok, katanya si dokternya. Neneknya bilang, dokter ini dokter yang ketiga ngomong kayak gini, 2 dokter sebelumnya udah mati, katanya bener gak? Ikhlas tingkat 2 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, oke? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balas sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balas nanti di akhirat. Ini tingkat 2. Kenapa? Karena di akhirat kita udah kagak bisa taubat, udah kagak bisa amal soleh, benar gak? Contoh, ente maafin orang, supaya apa? Nanti di akhirat Allah maafin ente. Paham gak? Contoh, ente potong hewan kurban, supaya apa? Nanti di akhirat kagak ada kendaraan lagi, ada hewan kurban yang nolongin ente ngelewatin tuh jembatan, bener gak? Oke. Dan ikhlas tingkat 3 yang paling tinggi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balas sekarang di dunia, kita juga tidak mengharapkan Allah balas nanti di akhirat. Kita hanya mengharapkan satu hal aja dari Allah, yaitu redonya. Mana bu? Tuh ibu yang itu tuh. Yang pakai jilbab coklat tuh dekat pintu tuh. Panitia mana panitia? Oke. Redonya Allah, men. Kalau Allah udah redo sama kita, selesai, dunia dapat, akhirat dapat, bener gak? Udah tenang aja, men. Oke. Yang kedua masih ya. Di puasa level ketiga, puasa hakikat, kita isi dengan memberikan banyak kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, oke? Dan kita isi dengan memberikan banyak kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, dan kita redo atas apapun yang Allah timpakan pada diri kita. Ini kita baru masuk puasa hakikat. Buat baik ikhlas, tapi juga kita redo dalam menerima apapun yang Allah timpakan pada diri kita. Menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, redo ini ada 2 tingkatan. Nah, ilmu lagi, benar gak? Tingkatan redo yang pertama, ketika kita lapang dada, prasangka baik, redo, kita syukur kepada Allah atas semua nikmat kebaikan yang Allah berikan pada kita. Oke? Contoh, ente naik pangkat, sujud syukur. Ente dapat THR, sujud syukur. Ente dapat warisan, sujud syukur. Anak keterima sekolah beasiswa, sujud syukur. Segala macam dah. Biasa itu mah, bener ya? Namanya juga dapat nikmat dari Allah, ya kita bersyukur. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum peci putih. Ini ongkir, ini sekalian ongkir tadi ke belakangnya ongkir. Siapa yang dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Ini men. Itu, tapi itu level paling bawah. Redho level paling bawah, level 1. Ada level 2. Nah, ini. Yaitu ketika kita lapang dada, kita redho, kita bersyukur atas apa-apa yang Allah tidak berikan pada diri kita. Ini men. Atas apa-apa yang Allah tidak berikan pada diri kita. Tadi saya naik mobil dari rumah saya ke sini, bener gak? Mobilnya kagak ketabrak. Nggak bersyukur. Nih sekarang kita lagi ngumpul semua rame-rame di masjid. Rumah kita masing-masing kagak ada yang kebakaran, kagak ada yang kemalingan, kagak bersyukur. Bini kita, anak cewek kita kagak diperkosa orang malam ini, kagak bersyukur.
Benar gak? Benar gak? Benar gak? Ini makanya nikmat Allah itu la tuhsuha, nggak bisa kita hitung. Banyak banget yang Allah tidak berikan pada diri kita, yang harusnya kita syukuri, kita redho, kita lapang dada. Benar gak? Bahkan dalam ilmu tasawuf disebutkan kita juga lapang dada, kita redho, kita bersyukur atas musibah yang Allah timpakan pada diri kita. Ini men. Bukan aja atas apa-apa yang tidak Allah berikan pada diri kita, tapi juga atas musibah yang Allah timpakan pada diri kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Mantap. Ini syekhnya nih. Masya Allah. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa diri kita kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kalau musibah itu datang sama kita, tenang aja men, musibahnya itu udah dapat izin dari Allah. Lah kalau musibahnya udah dapat izin dari Allah datang ke kita, pasti musibahnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benar gak? Pasti musibahnya itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar gak? Pasti musibahnya itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar gak? Tenang aja lah. Dari kecil juga kita udah biasa dapat musibah, benar gak? Saya di rumah punya anak nih 4 tahun sekarang, benar gak? Ya anak kecil belajar jalan pastilah benjol sana, bentok sini, jatuh lagi, benar gak? Kita belajar naik sepeda dulu, benar gak? Ya jatuh lagi, serempet, baret kaki, benar gak? Belajar berenang, tenggelam dikit, benar gak? Biasa hidup, benar gak? Udah tenang aja dah, benar gak? Oke Bapak Ibu sekalian, waktunya udah habis 15 menit. Rangkuman ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa ada 3 tingkatan. Puasa level pertama namanya puasa syariat. Yang penting kagak batal tuh puasa, bener gak? Tapi hati-hati kalau itu mah kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Naikin level 2 puasa tarekat. Jangan nyakitin orang lain. Kagak batal puasa lu, tapi pahala puasanya rusak. Kalau kita disakitin orang lain, sabar ada 4 tingkatan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Puasa level 3 namanya puasa hakikat. Puasa hakikat ini kita memberikan kebaikan pada orang dengan ikhlas. Ikhlas ada 3 tingkatan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain kita ikhlas dalam memberikan sesuatu, kita juga redho dalam menerima apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita. Redho ada 2 tingkatan menurut Syekh Ibnu Athaillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.